Halo Sobat Smart, kembali lagi di Smart Podcast Sharing. Saya Maulidi Hasanah sebagai moderator yang akan membantu acara dari awal sampai dengan selesai. Nah, kali ini kita kedatangan dua bintang tamu spesial kita ini. Ada Noventus sebagai Ketua OSIS di SMA Negeri 2 Sebulu dan Bapak Wedison sebagai guru di SMA Negeri 2 Sebulu. Gimana nih kabarnya buat Bapak dan Noventus hari ini? Cukup baik ya. Saya baik. Ya. Di bulan penuh berkah kita perlu full senyum dan happy selalu. Semangat. Iya. Keep spirit. Keep spirit gitu ya. Sebelumnya terima kasih untuk Noventus dan Bapak Wedison yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini. Dan langsung aja nih kita ke pertanyaan pertama ya. Kalau kita ini kan bulan Ramadan dan kebetulan di bulan ini itu umat beragama Muslim dan umat beragama Kristiani itu sama-sama merayakan hari besarnya. Umat Muslim ini merayakan Ramadan dan umat Kristiani merayakan hari Paskahnya. Betul. Nah, langsung aja nih Pak, langsung ke Bapak aja saya tanya pertama. Gimana nih menurut Bapak makna hari Paskah ini? Menurut saya Paskah itu suatu proses atau perjalanan ritual keagamaan ya. Itu bukan di satu waktu saja, tapi ada proses panjang yang mendaluinya. Jadi kalau teman-teman saudara-saudara Muslim berpuasa di bulan Ramadan ini, kami umat Kristen juga di beberapa waktu lalu juga berpuasa tuh sebelum Paskah. Sedangkan Paskah itu sendiri adalah suatu bukti kasih sayang Tuhan terhadap manusia, di mana Dia sendiri hadir ke muka bumi melalui perayaan Natal, kehadirannya, kemudian mengorbankan nyawanya melalui penyalipan, dan melalui darah penyalipan itu dosa manusia dihapuskan. Itu menurut pemahaman iman Kristen. Dan di hari ketiga Dia bangkit, menang atas maut dan mengalahkan maut. Artinya itulah yang disebut Paskah. Jadi Paskah itu disebut hari kebangkitan ya. Ya, secara sederhana seperti itu. Menurut kan gimana nih? Sebenarnya kalau mengartikan makna ini artinya sangat dalam ya. Sebelum mengerti tentang makna, kita harus mengerti dulu apa itu Paskah. Sebenarnya Paskah itu adalah suatu perayaan di mana kita merayakan kebangkitan akan Yesus Kristus dari kematian. Di mana menurut saya Paskah itu maknanya sangat dalam. Sendiri di mana Tuhan Yesus itu mengalami yang namanya penderitaan, mati di kayu salib, lalu bangkit kembali pada hari Paskah. Jadi sebagai orang yang mengimani akan hal itu memiliki makna yang dalam akan adanya suatu pengharapan setelah yang namanya kebangkitan. Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci. Nah, untuk Kamis Putih sama Jumat Agung itu juga sama di kalender. Tapi berbedanya itu waktu Sabtu Suci dan Minggu Paskah. Jadi saya ibadahnya di SP. Umat Kristiani merefleksi diri ya, dan menaruh harapan dan mengucap syukur karena Tuhan begitu besar kasihnya terhadap umat manusia. Maka proses Paskah itu menjadi penting bagi umat Kristiani. Lanjut nih ke pertanyaan kedua, boleh diceritain dong perayaan Paskah di tahun ini apa ada yang berbeda dari tahun sebelumnya? Ada gak beda deh? Beda deh. Jadi saya ceritakan dulu. Mungkin dari Minggu Palma. Di perayaan Minggu Palma itu saya ibadahnya di kalender, Pak. Jadi nggak di SP. Jadi sama seperti tahun sebelumnya, itu saya ibadah di kalender untuk Minggu Palma bersama teman-teman yang di kalender, orang tua. Terus berlanjut pada itu kan tapan pada Paskah ada Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci. Karena memang ada kegiatan kan kalian pasti ada kegiatan swaksi Pak di hari Minggu jam 3. Jadi memang untuk biasanya kalau dari kalender ke SP itu sekitar sejam. Jadi untuk mengantisipasi namanya telat, jadi saya nginap di SP untuk sekalian ibadah Sabtu Suci Pak. Jadi malam Paskah ibadahnya itu di SP 4
Itu di gereja Santa Maria kalau namanya. Kalau saya pikir agak berbeda ya di tahun kemarin cara merayakannya. Pribadi saya sih ya. Saya seorang Kristen Protestan, dari gereja saya tuh GPIB, yang dimana perayaan Pekan Suci itu dirayakan. Ya saya tidak tahu kalau gereja Protestan lain ya, tapi di gereja saya merayakan itu Pekan Suci dari Prapaskah, dari Rabu Abu. Untuk perayaannya tuh seharusnya, semestinya nih, itu mulai dari Rabu Abu sampai ke Paskah itu ada masa puasa. Makanya di Pahat itulah ketemu tuh titik saudara kita yang Muslim berpuasa, yang Kristen puasa tuh menjelang Paskah itu. Iya, puasa bareng ya. Cuman ini yang puasanya nggak ketahuan, yang satu ini diam aja gitu kan. Itu puasanya di situ. Itu biasanya berpantang ya, berpantang untuk menyiapkan diri ke perayaan Paskah. Kalau di gereja kami itu dirayakan Rabu Abu. Rabu Abu tahun ini cukup menyentuh kali, karena kami ada menggunakan juga tanda salib dicedahi dari bakaran abu, maka disebut Rabu Abu. Itu sebagai pengingat bahwa kita ini manusia berasal dari debu, akan kembali ke debu, dan kita ini adalah orang yang berdosa, memohon pengampunan kepada Tuhan. Itu perayaannya Rabu Abu dengan penorehan tanda salib di dahi, dan itu menjadi tradisi dari gereja kuno sampai hari ini yang terus dijaga. Kemudian masuklah kalau masa Minggu Palma tempat gereja saya tuh dekornya sudah pakai daun palm semua tuh, daun palma kan, karena itu mengingat rayakan menyambut Yesus yang akan masuk ke kota Yerusalem, disambut dengan meriah dengan daun palma, lalu dengan kain diampar pada masa itu, bahkan jubah, supaya Yesus lewat di atas itu disambut sebagai seorang raja. Dalam kesederhanaannya, dia tidak naik kuda tapi naik keledai. Kemudian di Kamis Putih kami merayakan dengan basuh kaki, karena di Kamis Putih itu mengingat Yesus sebelum memasuki masa penyalipannya, dia membasuh kaki semua muridnya sebagai bentuk pengajaran bahwa setiap kita harus menjadi pelayan bagi sesama kita. Di gereja kami dilakukan oleh pendeta. Jadi pendeta semua sendiri membasuh kaki semua umat yang hadir. Dan itulah sebagai penanda bahwa kita harus belajar dan memiliki hati yang rendah, ya, rendah hati untuk menjadi pelayan bagi sesama. Itu makna dari salah satunya. Setelah itu masuklah ke Jumat Agung. Wah, di Jumat Agung itu perjamuan kudus dengan meminum anggur sebagai lambang darah Kristus dan roti sebagai tubuh Kristus. Sebab dalam pengertian dan iman Kristiani, ketika kita memakan roti dan minum anggur itu, maka Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kita punya sebagai lambang bahwa Tuhan menyelamatkan kehidupan kita gitu. Sederhananya begitulah. Kemudian masuklah Sabtu Suci, ada yang menyebutnya Sabtu Teduh, dan itu hari isinya penuh doa, ya, itu berdoa. Dan masuk, nah, di Paskahnya ini penuh sukacita. Kami ibadah pagi jam 5 pagi. Jam 5 pagi nih. Jadi berangkat tuh dari rumah tuh 4:30. Jadi pagi-pagi ibadah seperti biasa, ibadah ada liturginya. Kemudian ada perayaan nyari telur. Nah, di situ. Itu yang nyari telur itu, wah, seru banget. Jadi dari anak-anak TK, bahkan di bawah TK, anak 1 tahun udah asal udah bisa berangkat itu seru ya, sama belum baca di telur sampai lansia. Dan itulah kemeriahan Paskah. Seru banget. Tahun ini ya. Mudah-mudahan tahun kemarin seru juga. Tahun depan juga lebih seru lagi. Cerita Paskah di tahun ini tuh
kelihatan banget ya berbedanya Pak ya. Ya, Banyak beda. keseruannya. Iya betul. Terutama apalagi yang bersamaan dengan umat muslim ini ya Pak ya. Kemarin tuh sempat yang ramai tuh di media sosial soal katanya umat muslim mau nyembunyiin ini nih, telur sama daun palma gara-gara war takjil. Gimana tanggapan Bapak dan Noventus nih? Kalau tanggapan saya sih, saya nganggapnya seru-seruan aja ya. Selain seru-seruan juga menandakan pertama bahwa kita saling mengenal. Itu hadir kan, fenomena itu hadir karena umat muslim tahu kalau orang Kristen tuh naikkan Paskah dengan daun palma, dan kita juga yang Kristen tahu kalau yang muslim itu akan berbuka puasa dari takjil. Jadi dibuatlah seru-seruan aja. Sebenarnya di kehidupan sehari-hari berjalan dengan baik ya, nggak ada masalah. Nonis ya, nonis nih. Kalau saya memang sebenarnya konsep kayak gitu seru ya. Dimana yang penting, yang terpenting adalah kita bisa saling menghargai. Iya, ternyata. Mungkin itu saja. Lanjut nih, kemarin tuh saya sempat nonton ini nih Pak, podcastnya Habib Jafar. Iya. Itu tuh kedatangan ini Pendeta Marcel. Pendeta Marcel tuh baru datang, dia bilang gini, saya anak terang harus tempat yang terang. Nah sebenarnya anak terang ini tuh cuman istilah atau dalam Alkitab, dalam umat Kristen itu emang ada? Ya, penyebutan anak terang itu ada ya, ada dalam iman Kristen tuh bisa. Jadilah terang dan jadilah garam dunia gitu ya. Kata terang itu kita harus mengenali dulu dengan gelap. Apa sih gelap dan terang? Kalau dalam kondisi gelap, kita bisa bayangin kalau kondisi gelap itu apa yang terjadi. Kita bisa nabrak-nabrak sana sini kan. Kita nggak kenal dunia ini, gelap gulita. Kita nggak bisa lihat indahnya alam, dan ya tentunya tidak nyaman. Ada rasa takut, ada rasa kengerian. Sedangkan terang, cahaya, ketika ada cahaya, maka kita bisa melihat bahwa dunia ini luas, dunia ini indah, dunia ini cantik. Lalu kita tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Kemudian tidak mungkin lagi kita bisa jalan nabrak sana nabrak sini kan. Nah itu pemahaman dasarnya dulu. Kemudian diminta umat Kristen itu menjadi anak terang. Anak terang dalam artian seperti ini. Setiap orang Kristen itu harusnya membawa kesukacitaan tadi. Membawa, kalau dia hadir di sana, dia membawa, menghilangkan rasa takut orang lain, tidak menimbulkan kecemasan, lalu membawa kabar sukacita, sehingga orang sekitarnya bisa bersyukur bahwa alam ini, lingkungan ini begitu indah. Jadi kehadirannya mendampak positif gitu ya. Itu yang dimaksud dengan anak terang. Jadi secara sederhana, anak terang itu adalah implementasi atau aksi dari iman. Kalau kita percaya sama Tuhan, tapi tidak menjadi terang, tidak menjadi anak terang, ya sia-sia dong. Jadi implementasinya seperti itu. Jadi jadilah orang yang baik dimanapun gitu, Mak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nggak tahu nih pendapatnya anak muda nih. Menurut saya istilah anak terang itu bisa kita ibaratkan seperti lilin dalam kegelapan. Jadi istilahnya artinya menerangi bagi orang-orang yang istilahnya tidak percaya dan mengerti akan Tuhan itu sendiri. Jadi mungkin kalau kita mengartikan dengan Paskah, anak terang itu adalah di mana anak itu telah menerima Tuhan Yesus sebagai sesuatu yang menerangi hatinya, sehingga ketika anak itu menerima akan Injil ataupun firman, dan dia akan mewartakan, sehingga ketika pewartaan Injil itu diwartakan di dalam konsep orang yang misalnya tidak paham akan agama, maka akan menerangi yang ada di sekitarnya. Sehingga menurut saya itu adalah konsep dari pengertian anak terang. Oh, jadi ternyata anak terang itu memang di dalam umat Kristen memang ada ya. Artinya setiap orang Kristen harus menjadi anak terang ya. Tidak hanya sekedar teman-teman ngobrol gini, tapi juga lebih luas dari itu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih ya. Paskah ini kenapa perayaannya berbeda dengan hari Natal? Ada siapa yang mau jawab duluan? Noventus nih, kayaknya nih. Benar itu. Mungkin ini dari segi perayaan. Iya, perayaannya berbeda. Kalau dari segi perayaan, Natal itu lebih meriah daripada Paskah. Jadi kalau Paskah itu mungkin lebih sederhana perayaannya. Mungkin kalau kita kaitkan dengan konsep perayaannya, di mana Natal ini adalah menyambut kelahiran
Tuhan Yesus. Jadi peristiwa Natal itu adalah menyambut kedatangan Tuhan Yesus, sedangkan untuk Paskah itu adalah hari untuk memperingati di mana Tuhan Yesus ini mati, menderita di kayu salib, lalu bangkit kembali. Ketika kita kaitkan dengan hal itu, maka Natal pastinya sesuatu hal yang berbau tentang hal yang mengembirakan, dan juga kalau Paskah konsep terkait maknanya itu pasti akan sesuatu hal yang menderita. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan, mungkin menderita itu harus dirayakan dengan konsep memperbanyak iman, memperbanyak doa, sehingga kita harus lebih bisa memaknai akan Paskah itu. Mungkin di berbagai daerah seperti di Indonesia misalnya, Natal itu di adatnya, misalnya Natal di Katolik itu di keluarga saya setiap hari Natal berbagi kado misalnya dengan keluarga, terus mengucapkan salam Natal dan membuat pohon Natal juga, ya pastinya ada pohon Natal. Pokoknya itu dirayakan dengan bahagia. Sedangkan berbeda di Minggu Paskah, di mana di keluarga saya biasanya memperbanyak tentang memperdalam doa, memperbanyak doa, terus lebih menghayati akan kedatangan Yesus Kristus. Mungkin itu saja. Kalau menurut Bapak gimana? Kalau menurut saya sih, Natal dan Paskah itu dua perayaan besar dalam umat Kristen. Kalau dibilang mana lebih besar, sama besar. Natal tidak bermakna ketika tidak ada Paskah. Sebab iman Kristen juga mengakui bahwa Paskah itu adalah satu pengorbanan itu penting. Selain kelahiran, juga pengorbanan Yesus, kesediaan Yesus berkorban di kayu salib itu jauh lebih penting. Tapi kalau dibilang perayaan mana yang lebih besar, ya sama besar. Nggak akan mungkin ada Paskah kalau nggak ada Natal, nggak ada Yesus nggak datang dulu, nggak mungkin ada penyaliban. Kalau datang tapi nggak ada peristiwa penyaliban, maka dosa manusia tidak akan tertolong. Nah, jadi menurut saya itu sama besar. Cuman cara merayakannya dengan konteks yang tadi dikatakan, kalau namanya kelahiran, di situ kan sukacita. Nah, begitu juga. Ini yang datang bukan hanya sekedar manusia, tapi Allah hadir dalam rupa manusia. Firman yang hidup, kalam itu, firman itu hadir dalam wujud manusia menjumpai umat. Itu kan sukacita. Kalau kita mau kedatangan presiden aja, jangan presiden kemarin tuh ada tamu, kita udah penuh sukacita kan. Nah itu loh perayaan Natal. Tapi perayaan Paskah juga perayaan yang besar dan dirayakan dengan cara besar dalam konteks kepaskaannya itu sendiri. Karena di sana tadi disampaikan Noven itu itu tentang penyalib, pengorbanan seorang yang tidak bersalah menanggung salah orang lain, seorang yang tidak berdosa menanggung dosa orang lain. Kesediaan untuk menanggung dosa, penderitaan ini dirayakan dengan cara tidak dengan tadi baju baru, dengan hal-hal yang tetapi dirayakan dengan keucapan syukur kita. Jadi kami merayakannya dengan meriah, tapi dalam ucapan syukur, doa, perenungan, dan berbagi kasih. Ya, memang caranya yang berbeda. Tapi kalau dibilang besar-besar loh, perayaan Paskah perayaan besar. Di beberapa kota dirayakan melalui jalan salib. Bahkan kalau dengar kan cerita jalan salib itu kan, Villa Diri Lurus saya, nah, itu dirayakan dengan kayak apa ya, drama kolosal kan besar. Natal nggak gitu, Natal nggak gitu. Kemudian perayaan Palma, lihat tuh orang bawa palem sampai disembunyikan tuh semua daun palem. Itu kan saking besarnya tuh. Kemudian telur, harga telur tiba-tiba nggak naik sih, cuman heboh juga tuh telur orang tadi. Iya kan? Itu juga punya makna. Jadi mencari telur itu lambang hidup baru. Jadi dari kan dalam konsep biologi itu ada tuh, ya kan, semua berasal dari telur berasal dari kehidupan, berasal dari telur dan dari kehidupan. Itu ada kan bahwa telur itu melambangkan hidup baru, bahwa melalui Paskah orang memiliki hidup baru, hidup yang dibenarkan, hidup yang dibenarkan. Sebab gini, dalam konsep Kristen itu upah dosa adalah maut.
Upah dosa itu adalah penghukuman. Setiap manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Melalui Adam tuh kan, ada dosa, maka manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak mungkin manusia yang berdosa ini mendekati Tuhan yang suci. Gak mungkin, gak bisa. Manusia ini gak bisa. Maka inisiatif Tuhanlah untuk menolong manusia supaya dia kembali suci. Nah, kalau nggak ditolong nih manusia, dia nggak bisa menjumpai Allah. Maka dikirimlah putranya yang tunggal, firman Tuhan yang dalam wujud manusia, Yesus Kristus, datang ke dunia. Itu yang disebut Natal. Kemudian setelah Natal itu dirayakan, untuk mengampuni dosa ini kan harus dihukum. Siapa yang harus menanggung hukuman? Manusia nggak sanggup menerima hukuman dosa. Lalu Allah, putranya yang tunggal, Yesus Kristus, itulah yang menanggung dosa di kayu salib. Jadi barang siapa yang percaya akan dibenarkan atau disucikan. Akhirnya manusia punya kesempatan untuk kembali hidup dalam kebenaran bersama Tuhan. Nah, itu makna dari Natal dan Paskah. Jadi berarti ini hari Natal dan Paskah ini sama-sama perayaan besar ya? Oh, perayaan besar banget. Cuman kalau di Natal kan ada baju Natal. Iya. Kalau di Natal nggak ada ya. Yang buat besar jadinya rame itu ada diskonan sebenarnya. Kalau Natal kan ada diskonan tuh. Semua diskon kan. Kalau perayaan Paskah tuh pedagang-pedagang nggak mau kasih diskon. Coba kasih diskon. Itu hebohnya juga ngeri tuh ya. Nggak ada kan diskonan Paskah, diskonan Natal. diskon Natal. Itu yang membuat kelihatannya wah gitu. Padahal semuanya sama wahnya gitu. Hanya dilihat dari maknanya semuanya Pak ya? Iya. Pada prinsipnya, pada maknanya sama. Oke, kita udah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Sebenarnya terima kasih kembali untuk Noventus dan Bapak Edison yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast hari ini. Iya. Semoga cerita-cerita dan inspirasi dari Bapak Edison dan Noven ini memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua dan menambah wawasan. Seperti saya tadi, saya sebenarnya nggak tahu nih Paskah dan Natal ini kenapa bisa berbeda, ternyata ada makna tersendiri. Oke. Iya. Mengucapkan terima kasih kepada tim podcast ini. Saya tahu betul, saya tahu banget kalau Semandala itu sangat-sangat menghargai keberbedaan, keberagaman. Karena di lagu marsnya, di lagu himnenya itu udah berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Wah, itu udah luar biasa. Dan kesempatan ini terima kasih buat seluruh warga Semandalu, siapapun yang menyaksikan, biarlah acara ini bisa menjadi bagian untuk kita saling mengenal, saling menghormati, saling berbagi, dan saling menyayangi. Mungkin kalau ada tutur kata atau pemikiran yang agak berseberangan atau mungkin ya inilah yang kami pahami secara pribadi. Saya sebagai seorang Edison ya, dan pemahaman saya seperti itu. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara saya, saudara-saudara kami umat muslim di bulan puasa ini, sehingga biarlah puasanya menjadi puasa yang penuh berkah bagi kita semua. Dan quote-nya ada ya? Oh, ada gitu ya? Kalau saya tuh ingat nih satu kata, saudara. Setiap siswa, setiap guru punya masa lalu, setiap siswa punya masa depan. Wah, itu selalu saya ingat deh, dan saya ulangi lagi deh ya, supaya tetap bersemangat Semandalu ya, keep spirit gitu kan ya. Sukses sukses selalu ya. Kita pamit ya teman-teman, sampai jumpa sampai di jumpa. next episode. Yes. Bye.